Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Tania Putri dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan individu, nilai, dan sikap. Latar belakang, organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi dapat mempengaruhi perilaku manusia, dan perilaku manusia dapat mengubah organisasi dengan membentuk suatu kebiasaan yang lama-kelamaan bisa menjadi suatu budaya. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian nilai dan norma, etika dan moral, dan pengertian sikap. Pengertian nilai tiap orang, tiap keluarga, tiap kelompok, dan tiap organisasi mempunyai nilai-nilai yang dapat berbeda dari yang lainnya. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan atau belief yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif lama, meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikap, motivasi, dan perilakunya, termasuk perilaku dalam bekerja. Dengan demikian, nilai dapat diartikan sesuatu yang diinginkan, penting, dan memiliki arti, sehingga diperjuangkan untuk direalisasikan. Pada pembahasan ini kita masuk di nilai dan norma. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu terbentuk norma. Norma adalah nilai secara yang umum diterima oleh suatu masyarakat, perkumpulan orang atau organisasi, dan dijadikan pedoman bagi masyarakat. Contoh nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental: 1. Tentram, 2. Lulus ujian, 3. Bekerja, 4. Kawin, 5. Laba, 6. Biaya rendah, 7. Sembahyang. Nilai terminal: 1. Bahagia, 2. Bekerja, 3. Kawin, 4. Punya anak, 5. Penghargaan, 6. Laba, 7. Masuk surga. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu etika dan moral. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Sedangkan moral dari bahasa Latin mos, jamaknya ialah mores, yang artinya ialah cara hidup atau kebiasaan. Etika sendiri merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya juga mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan hukum. Baik, sekarang di sini saya akan memasuki pembahasan mengenai sikap dalam perbedaan individu. Berbicara masalah sikap, sebenarnya hal ini sudah merupakan sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli mengakui bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Yang keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam arti bahwa sikap dibawa sejak manusia lahir. Graham mengemukakan bahwa pengertian sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Ia menunjukkan arah, potensi, dan dorongan menuju sesuatu itu. Ada perbedaan antara sikap dan nilai, meskipun keduanya belief dan kognitif. Pertama, sikap adalah keyakinan atau belief mengenai sesuatu objek yang khusus mengenai orang atau situasi, sedangkan nilai adalah bersifat umum. Nilai adalah keyakinan yang melekat pada diri seseorang terlepas bagaimana orang lain, sedangkan sikap adalah tanggapan terhadap orang lain. Ada 5 karakteristik sikap. Yang pertama ada objek, yang kedua mengarah, yang ketiga berintensitas atau derajat, yang keempat berstruktur, dan yang kelima dipelajari. Dikatakan ada objek karena ada sesuatu yang disikapi. Tidak ada sikap tanpa objek. Dikatakan mengarah karena setiap objek ada arahnya.
Jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Dikatakan berintensitas atau sederajat karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Kemudian dikatakan berstruktur karena dalam sikap itu ada komponen-komponen secara intern yang terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin. Oke, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tiap orang memiliki nilai-nilai yang dapat berbeda dari yang lainnya. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif lama, meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsi, sikap, motivasi. Sikap adalah keyakinan mengenai sesuatu objek yang khusus mengenai orang atau situasi, sedangkan nilai adalah bersifat umum. Nilai adalah keyakinan yang melekat pada diri orang, terlepas bagaimana orang lain, sedangkan sikap adalah tanggapan terhadap pihak lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.